Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadits kitaballah wa inna khairal hadi hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih tetap istiqomah di atas iman dan Islam, selalu berusaha menegakkan tauhid dan meninggalkan syirik, serta berusaha menghidup-hidupkan sunnah, serta meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia meniti di atas sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hari ini sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia berkumpul di tempat yang sama, yaitu Padang Arafah, berpakaian dengan warna yang sama, yaitu warna putih tak berjahit, mengundangkan kalimat yang sama, ialah kalimat talbiyah. Mereka saat ini tengah melaksanakan rangkaian daripada ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah diberikan kesempatan untuk berziarah ke tanah suci Mekah, mereka menjadi haji yang mabrur. Dan kita yang belum diberikan kesempatan oleh Allah, pada saatnya nanti juga akan menyusul mereka yang telah mendapatkan kesempatan terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini tengah melaksanakan ibadah haji diberi kekuatan secara fisik maupun juga secara batin, dan dapat kembali ke tempat tinggal masing-masing dengan selamat. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tata cara atau manasik ibadah haji yang dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji tidak terlepas
atau sangat erat kaitannya dengan kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan memang kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarga dan orang-orang yang menyertainya penuh dengan hikmah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun di dalam surat Al-Mumtahanah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ah." Sungguh ada uswah hasanah, suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, sehingga sebagian dari kisah perjalanan Ibrahim oleh Allah ditetapkan menjadi bagian atau rangkaian dari ibadah haji yang dikandung maksud agar kita dapat mengambil faidah, dapat mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita mencoba mendulang hikmah salah satu kisah perjalanan keluarga Nabi Ibrahim yang kemudian ditetapkan sebagai salah satu rukun haji, yaitu sa'i atau berjalan atau berlari kecil dari Bukit Safa dan Marwa. Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 158, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian daripada syiar-syiar Allah. Lalu bagaimanakah kisah daripada keluarga Nabi Ibrahim dalam permasalahan sa'i ini sehingga Allah menetapkannya menjadi salah satu rukun daripada ibadah haji? Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya pada suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya yang kedua, yaitu Siti Hajar, yang belum lama melahirkan seorang putra, untuk ditempatkan di suatu tempat yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Pada waktu itu Nabiullah Ibrahim dan keluarganya tinggal di Palestina atau di Kan'an. Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim agar menempatkan istrinya, yaitu Siti Hajar, dan putranya yang masih dalam buayan, yaitu Nabi Ismail, di satu tempat yang kering dan tandus, yang sepi tanpa penghuni, yang gersang tanpa tanaman dan pepohonan, yang jaraknya dari tempat tinggalnya sampai tempat yang hendak dituju kurang lebih 1.600 km jauhnya. Di manakah tempat itu? Tempat itu ialah bernama Lembah Bakkah, atau yang sekarang kita kenal dengan kota Mekah. Nabiullah Ibrahim begitu menerima perintah Allah untuk membawa istrinya, yaitu Siti Hajar, dan putranya Nabiullah Ismail yang masih kecil, yang masih bayi ini, tanpa memberikan bantahan ataupun pertanyaan kepada Allah, segera memerintahkan pula kepada istrinya untuk segera bersiap mempersiapkan perjalanan jauh. Siti Hajar, seorang wanita solehah, ketika Nabiullah Ibrahim memintanya untuk mempersiapkan diri melakukan perjalanan panjang, beliau sama sekali tidak mengeluh dan juga tidak bertanya mau kemana atau hendak pergi atau hendak dibawa kemana. Siti Hajar segera mempersiapkan segala sesuatunya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, namun ternyata perjalanan juga belum kunjung sampai. Karena jauhnya perjalanan, diperkirakan kalau perjalanan itu menggunakan kuda, maka itu dapat ditempuh selama 1 bulan. Sedangkan kalau perjalanan menggunakan onta, bisa sampai 3 bulan lamanya. Namun selama perjalanan itu pula, Nabiullah Ibrahim dan Siti Hajar tetap ikhlas dan bersabar menerima perintah Allah dengan sama sekali tidak berkeluh kesah. Hingga akhirnya mereka sampai kepada lembah yang dituju, yaitu Lembah Bakkah.
lembah yang sama sekali tidak ada penghuninya, tandus kering tanpa tanaman dan pepohonan. Disitulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian menurunkan Siti Hajar dan putranya, dan kemudian mendirikan tempat berteduh bagi keduanya, serta meninggalkan bekal serta air minum. Kemudian setelah segala sesuatunya dipersiapkan, maka Nabiullah Ibrahim hendak beranjak pergi meninggalkan Siti Hajar berdua di tempat tersebut. Sebagai manusia biasa, berada di tempat yang sepi tanpa penghuni, di tempat tandus tanpa adanya tanaman ataupun makanan di situ, maka Siti Hajar pun bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, "Ya Ibrahim, apakah di tempat yang tandus tanpa tanaman, tanpa pepohonan, sepi tanpa penghuni ini kami akan engkau tinggalkan? Lalu kepada siapakah engkau akan kami akan engkau titipkan?" Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak memberikan jawaban apapun atas pertanyaan Siti Hajar. Beliau tetap terus beranjak dan berjalan hendak meninggalkan Siti Hajar berdua. Maka Siti Hajar pun mengikuti dari belakang dan bertanya berkali-kali dengan pertanyaan yang sama. Namun Nabi Ibrahim tetap tidak memberikan jawaban. Siti Hajar seorang wanita yang soleh dan cerdas. Maka kemudian dia bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah ini adalah perintah dari Allah? Maka kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, iya, ini adalah perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala." Apa jawaban Siti Hajar ketika mengetahui bahwa itu adalah perintah dari Allah? Seketika Siti Hajar mengatakan, "Idzan la yudayyuna Allah." Apabila ini memang perintah dari Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, dan pasti Allah akan memberikan perlindungan dan membimbing kami di tempat ini. Luar biasa sekali sikap yang ditunjukkan oleh Siti Hajar. Begitu mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah, maka tidak ada sedikit pun kekhawatiran dalam dirinya. Kemudian Nabi Ibrahim terus beranjak pergi, dan setelah agak jauh dari tempat atau dari lembah Bakah, di atas salah satu bukit yang ada di sekitarnya, beliau berdoa kepada Allah, "Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadi ghairin dzi sar'in baitikal muharram." Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebagian dari keturunanku di sebuah lembah yang tiada tanaman di dekat rumahmu, yaitu Baitullah yang dimuliakan. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idata minan nasi tahwi ilaihim. Wahai Tuhan, yang demikian itu adalah agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah dalam hati sebagian manusia untuk cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan berikanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di bukit tandus yang di situ hanya pasir dan bebatuan, namun Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, memohonkan agar mendapatkan rezeki para penghuni yang ada di situ dengan buah-buahan. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sepeninggal Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Siti Hajar berdua dengan Ismail tinggal di lembah Bakah sehari, 2 hari, dan seterusnya. Maka bekal yang ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim berupa makanan dan minuman habis sudah semuanya. Maka yang terjadi kemudian, mereka mulai merasakan kelaparan dan kehausan. Nabiullah Ismail yang masih bayi kecil menangis, sedangkan Siti Hajar pun sudah merasakan kehausan dan kelaparan.
Apakah kemudian Siti Hajar berputus asa dengan keadaan yang seperti itu? Tidak. Siti Hajar kemudian bangkit, kemudian menuju salah satu bukit yang di dekatnya, yaitu Bukit Safa, dan naik ke atasnya, berusaha mencari pertolongan. Apakah di sekitarnya ada manusia, ataukah ada sumber air yang bisa digunakan untuk menghilangkan haus dan dahaganya. Ternyata setelah dilihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tidak ada seorang pun manusia di sana. Maka kemudian Siti Hajar turun, berlari-lari menuju bukit yang di seberangnya, yang dikenal dengan Bukit Marwah. Naik ke atasnya, melihat kanan kiri, depan belakang, mencari pertolongan. Ternyata tidak ada. Sampai bolak-balik 7 kali. Antara Bukit Safa dan Marwah kurang lebih jaraknya adalah 400 meter. Bagi bapak-bapak jamaah yang pernah berziarah ke Mekah, mungkin sudah pernah merasakan sya'i. Akan tetapi sya'i yang kita laksanakan jauh dengan apa yang pernah dilaksanakan oleh Siti Hajar. Beliau melakoninya dalam keadaan kehausan, kelaparan, dipanggang teriknya matahari. Akan tetapi sama sekali tidak ada keputusasaan dalam diri Siti Hajar. Beliau berserah diri kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Dan setelah 7 kali bolak-balik dari Safa dan Marwah, kemudian tidak lagi didengar tangis bayinya, maka kemudian Siti Hajar kembali ke tempat di mana bayinya diletakkan. Dan Masya Allah, ternyata di dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi, di situ terpancar mata air yang kemudian kita kenal dengan mata air Zam-Zam. Maka kemudian setelah itu banyak kabilah-kabilah yang datang untuk membeli air, dan bahkan mereka tinggal di sekitar lembah Bakkah. Maka terjaminlah kehidupan Siti Hajar dengan Nabi Ismail, dan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi sebuah kenyataan. Padahal kalau kita melihat keadaan alam yang ada di sekitar lembah Bakkah atau Mekah, mustahil akan mendapatkan buah-buahan. Akan tetapi berkah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahkan sekarang pun di kota Mekah, ingin mendapatkan buah apapun kita insya Allah bisa. Meskipun di sana tidak ditanam pisang, pisang di sana besar-besar. Tidak ditanam apel, tapi apel di sana besar-besar. Masya Allah. Inilah keberkahan daripada lembah Bakkah yang kemudian menjadi Makkah, yang merupakan salah satu tempat yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pelajaran yang dapat kita ambil dari apa yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim dan Siti Hajar ketika mereka mulai tinggal di lembah Bakkah, yaitu yang pertama adalah husnudon atau prasangka baik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabiullah Ibrahim sebelumnya tidak pernah mengetahui mengapa Allah memerintahkan kepadanya untuk menempatkan Siti Hajar di lembah Bakkah, yang ternyata di situ telah ada pondasi Baitullah atau Ka'bah, yang kelak pada saatnya Baitullah ini pun dibangun oleh Nabiullah Ibrahim bersama Ismail. Yang ada di dalam diri Nabi Ibrahim ataupun Siti Hajar adalah prasangka baik kepada Allah, bahwasanya apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita pasti akan membawa kebaikan, dan apapun yang dilarang oleh Allah kepada kita pasti akan mendatangkan kemudaratan. Inilah salah satu hal yang juga harus ditanamkan dalam diri kita, yaitu selalu berprasangka baik kepada Allah, karena Allah sesungguhnya
tergantung bagaimana prasangka hambanya. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhani 'abdi bi. Allah berfirman, sesungguhnya aku tergantung bagaimana prasangka hambaku. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan menurunkan kebaikan kepada kita. Hari ini banyak orang-orang yang jatuh ke dalam keputusasaan. Sesungguhnya bukan karena sedikitnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, akan tetapi tipisnya keimanan, sehingga juga tipis pula prasangka baik kepada Allah. Diberikan cobaan, jatuh ke dalam keputusasaan. Bahkan yang sekarang kita lihat, hilang rasa tawakal banyak di antara kita, terbuai oleh angan-angan dan lamunan. Hari-hari dilalui dengan memegang kertas, coret-coret angka, kemudian berharap bahwa dengan angka tersebut akan tembus sekian puluh juta, sekian ratus juta, dan seterusnya. Jauh sekali dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Ini yang pertama adalah hendaknya kita berhusnudzon kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah tawakal serta bersemangat dalam menjemput karunia Allah. Ketika Siti Hajar telah ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim, maka tidak ada kata lain kecuali adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun keberserah dirian ini kemudian tidak menjadikan Siti Hajar hanya duduk manis, tidak melakukan upaya apapun. Ia juga terus berikhtiar dengan melakukan atau mencari air bagi kehidupannya, yang kemudian berbuah manis. Ternyata Allah memberikan karunia-Nya. Inilah kebenaran akan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Dan barang siapa yang bertawakal, maka Allah akan mencukupkannya. Karena itu, ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita petik hikmah yang luar biasa ini, tanamkan dalam diri kita selalu berprasangka baik kepada Allah, kemudian tawakal serta upaya ikhtiar untuk menjemput karunia Allah. Jangan sampai kita jatuh dalam keputusasaan dalam kondisi dan situasi apapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan
wa itaidil qurba anil fahsyai wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.